Baiklah Ibu Bapak serta hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan hikmah halal bihalal pada pagi hari ini yang akan disampaikan dan dikupas tuntas oleh Ustadz Profesor Dr. Musa Hadi MAG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang itu seperti masih melanjutkan puasa. Jadi jawab salamnya syahdu, lirih tak terdengar. Saya doakan semoga yang jawab salamnya mantap masuk surga paling dulu. Padahal masuk surga paling dulu harus mati terlebih dahulu. Ya bukan, tetap masuk surganya nanti setelah hisab di akhirat. Saya tes sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jawab salamnya mantap semua. Berarti pengen masuk surga dulu semua. Tapi saya jadi tahu nih, Mas Budi, ternyata orang-orang dari Dewan Pendidikan Kota Semarang ini, kepala sekolah, komite ini, untuk jawab salam mantap itu harus iming-iming surga dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sangat kita hormati Ibu Wali Kota yang tadi sudah memberikan ujangan ular-ular, dan saya mengikuti tadi Mas Budi, hampir semua yang disampaikan itu masalah, mulai dari orang-orang atau anak-anak didik yang tidak bisa sekolah dengan baik karena memang sekolahnya gratis, tapi bukunya, sangunya, transportasinya dan seterusnya, sampai pada urusan-urusan rebutan daftar karena beda alamat KTP, masalah semua. Meskipun setelah itu Ibu Wali Kota meninggalkan kita karena urusannya banyak, itu pasti. Tapi ini saya harus sampaikan kepada Pak Kiai Samsul. Pak Kiai itu dan juga guru saya itu memang harus menyediakan waktu khusus untuk diceramahi. Mengapa? Termasuk kiai dan ustadz itu harus menyediakan waktu khusus untuk diceramahi. Mengapa? Karena guru, kiai, ustadz, wali kota, ketua Dewan Pendidikan Kota itu memang hari-harinya itu banyak bicara. Termasuk saya itu, jujur nih Bapak dan Ibu, saya itu kalau dalam 1 bulan kok jadwal khutbah saya terisi semua, saya itu berusaha menyediakan minimal 1 Jumat untuk saya rubah nih. Karena kalau kiai-kiai
ustadz itu Jumatan seluruhnya berkhutbah, jadwalnya penuh, kan berarti nggak pernah mendengarkan khutbah. Dan itu bisa berbahaya. Makanya guru juga begitu, setiap kali itu mendidik terus. Kapan berkesempatan untuk dididik? Kepala sekolah juga sama loh Pak, mengarahkan terus. Kapan berkesempatan untuk diarahkan? Nah ini saya mohon pangapunten, saya hadir di sini itu tak niati memang supaya yang biasanya itu berbicara, khusus hari ini tolong mendengar, tolong mendengar. Dan itu penting. Kalau kita merujuk pada ajaran agama, itu clear. Di dalam Al-Quran itu, ajaran Islam itu, mohon maaf, ini saya sampaikan saya rasa bersifat universal, ayat-ayat kayak begini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita ini memang harus memperoleh peringatan, diingatkan dan diingatkan. Manusia itu sampai kapanpun tetap butuh peringatan, sampai kapanpun tetap butuh peringatan. Buktinya ditalkin, ya kan, masih diingatkan lagi. Itu artinya manusia itu butuh peringatan sepanjang masa. Apapun statusnya, presiden sekalipun, semua butuh peringatan, butuh diingatkan. Sehingga kalau saya seperti ini, mohon nanti anggap saja cocok nggak cocok itu bagian dari peringatan, itu saja. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Budianto. Beliau ini saya kenal itu sudah sangat lama, saya jadi anak buahnya. Zaman beliau jadi ketua KNPI, saya jadi untulnya lah di bawah itu. Luar biasa beliau itu, semangatnya luar biasa, pikiran-pikiran cerdasnya luar biasa. Semoga panjang umur dan selalu sehat. Demikian juga kita semua, semoga panjang umur dan selalu sehat. Bapak Sekretaris, seluruh kepala dinas, dan seluruh hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu, mohon maaf karena memang yura apa. Kita patut bersyukur, alhamdulillah, betapa kita punya kesempatan berada di majelis yang bernama Halal Bihalal. Apalagi tidak hanya halal bihalal, ditambah lagi sarasehan pendidikan. Nek delok dari wajah-wajah bapak-bapak dan ibu, tak amati satu persatu ini kayaknya memang benar-benar mengekspresikan wajah-wajah penduduk surga. Bener Pak, acara halal bihalal itu nggak ada orang bersedih. Dulu wajah itu semeringah semua. Kalau ada orang hadir di acara bihalal kok sedih, maaf, kesalahan bukan pada wajah Anda, tapi pada sekeliling Anda. Ya, jadi memang wajahnya itu wajah-wajah yang sumringah, menyenangkan. Dan kalau kita merujuk pada ajaran agama lagi, Bapak dan Ibu, ya wajar. Karena halal bihalal itu berhubungan langsung dengan puasa Ramadan. Kalau nggak percaya, Bapak-bapak dan Ibu, sekali-sekali ini Dewan Pendidikan Kota Semarang bikin acara halal bihalal sing ora bar poso. Misalnya sapa atau mulut sampai bikin halal bihalal. Ini mesti akan ada orang yang bilang, ini mulai kapan? Jadi halal bihalal itu berhubungan secara langsung dengan puasa Ramadan. Jadi kalau panjenengan ini kemudian kelihatan sumringah,
wajahnya bersemangat, itu karena berkahnya Ramadan. Amin Allahumma. Karena memang dalil yang sering kali dirujuk oleh para kiai dan ustadz maupun ustadzah mubalik dan mubalighat. Mubalik itu mubalik laki-laki, mubalighat itu mubalik perempuan. Misalnya kan mubalighat terus G terus H O T, mubalighat. Nah, itu yang selalu dirujuk tuh begini. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saanane masjid, saanane mushola, ceramah-ceramah ini sing paling laku ya hadis itu. Dan hadis itu memang nyenengke karena beragama itu menjadi kelihatan ringan dan mudah. Sing sapa wae poso Ramadan sukses, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan dengan penuh harapan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa orang itu yang telah lalu. Keren ya? Keren. Makanya favorit. Pokoknya hadis-hadis yang bikin kita ini optimistik biasanya favorit. Tapi hadis-hadis yang berisi ancaman-ancaman orang pati disampaikan. Nah ini yang bikin agama itu menjadi kurang berimbang. Tapi ada juga di kampung-kampung itu saben dino ceramah itu isinya ngancam-ngancam tak. Maka beragama itu menjadi seperti Masya Allah. Agama itu medeni-medeni. Kalau nggak percaya sampai pujian loh Pak, pujian gitu. Pujian di masjid kampung itu kan pujian. Menunggu sampai imamnya datang. Mau lagi medeni-medeni loh Pak sini Pak. Malaikat jurupati lirak-lirik maring siro boning lirik malaikat arep jatuh nyawa siro. Wong bisa kabeh. Jelas bisa kabeh. Nek ana wong kok ngasih apa lagu kayak ini, ujian kayak gini mesti besok. Soalnya taruh orang ini kota rano. Besok kabeh. Apa lagi Pak Samsul besok. Jadi malah sholat itu betul-betul ini sama Pak. Apa meneseng kadang-kadang ujian ya malah apa isinya Pak? Isinya nyindir-nyindir Pak. Iman-iman temen wong ayu rak sembayang. Iman-iman temen wong ayu rak sembayang. Gitu. Padahal sebelah rumah, sebelah musola itu kalau wong ayu rak sholat. Lah kalau ini genah bisa memahami ayat tadi itu wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nampa kantor gawa Pak. Nggih. Alhamdulillah aku dielingke. Berarti aku kudu ndang sholat. Tapi orang itu belum mesti iso Pak angel Pak. Malah nesu lho Pak. Langsung padha pujian omah. Sholat karepku, ra sholat ya karepku. Masyaallah. Tapi beragama itu Pak, ya memang medeni ya. Tapi menghibur juga harus disampaikan Pak, jangan medeni tok nggak ada hiburan, atau hiburan tok nggak ada medeni tok, belas bahaya Pak. Karena agama itu basyiron wa nadhiron, itu memang begitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau menurut aturannya yang tadi saya bacakan di hadis itu, kita ini dosanya sudah habis Pak, bersih, insya Allah sudah bersih. Bahkan disebutkan dalam hadis itu kayaumin waladathu ummu, seperti hari untuk pertama kalinya kita dilahirkan oleh ibu kita. Jadi kan delok-delok itu bayi kan bayi itu jenggotan bayi dewa jenggotan bayi. Tapi secara spiritual
sukses puasa, insya Allah kita ini bersih. Cuman persoalannya Bapak Ibu. Nyuwun sewu. Nah urusan karo Gusti Allah, urusan karo Tuhan, gampang. Gusti Allah itu kita sebut dalam Asmaul Husna itu salah satunya Ya Syakur. Ya Syakur itu zat yang gampang. Gusti Allah itu gampang. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu mudah. Lah saya ngel apa? Saya ngel ini duwe salah suci loh Pak. Dieling-eling ngasih meh meninggal dunia itu loh sekarang. Nah wis pernah bentik senggolan. Waduh Masya Allah. Kadang-kadang itu menggunakan kaidah yang dadi banyu ora bakalan nyawuk, nek dadi godhong ora bakalan nyuwek. Ini kan antipati Pak. Jadi duit itu. Nek dadi duit, aku melu sama. Jadi memang urusan dengan Tuhan gampang. Innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Luar biasa. Persoalannya itu yang terkait dengan sesama kita ini. Hakul adami. Itu wangil Pak sebenarnya Pak. Sulit. Ditambah lagi, ditambah lagi. Kalau panjenengan ini atau kita semua ini itu memiliki karakter ego yang luar biasa. Bonak panjenengan, kulon. Nah, kalau nyentuhin jenengan boten kan kalau salah. Kulon iki Bu, Musa Hadi ini Pak, wangil ngaku salah itu kula niki nek isih ana celah sekecil apapun celah itu supaya saya tidak dipersalahkan, tak oyak Pak, supaya tidak dianggap salah atau dipersalahkan. Banyak di antara kita ini yang seringkali orientasinya dan yang dikejar itu mencari dalil pembenar daripada mencari dalil kebenaran. Buktinya apa buktinya? Panjenengan coba amati. Yang sering lihat TV, ada acara ILC. Tahu nggak? ILC itu apa? Indonesian Liar Club. Nak tak amat-amati kok Pak. Apa meneh kok sing ora pati cetok, sing wis cetok gitu misalnya. Perkara sing wis cetok iki Pak, mlebu ning kono iki Pak, berdebat. Ngono iki ketok ana sing salah Pak. Bener kabeh. Loh saya itu sampai pada mengamati ini. Begitu yang sebelah kanan, ini kan kanan kiri. Pro dan kontra biasanya. Yang sebelah kiri ini mengeluarkan dalil-dalil hukum. Setelah itu kemudian pakai argumentasi hukum. Ngono kuwi aku berpikir, yo iki dulu saya harus jawab di sini. Ngono ki begitu kesempatan Pak. Iso menapa? Balik ke semua dalil-dalil hukum itu. Luar biasa. Dan manusia itu seperti itu. Saya itu pernah cerita sama Pak Kiai Samsul ini. Contoh ini Pak, ada orang jual semangka. Orang jual semangka ini kan tidak ada masalah jual semangka. Tapi cara menawarkannya itu dahsyat. Masa aja begini, ini semangka Pak. Pokoknya ditanggung, seluruhnya manis, nggak ada yang nggak manis. Seluruhnya merah, tidak ada yang putih. Indikator semangka manis itu biasanya merah, kecuali ada semangka manis tapi kuning, itu semangka nekat. Nah ini karena Pak Bud ini mau bikin acara halal, beli 5, masukkan kantong plastik, begitu diangkat, ada satu kantong plastiknya ini yang nggak kuat, sobek, jatuh Pak, ternyata putih, dan masih dekat dengan
tokonya itu adalah apa namanya yang jual semangka itu. Ini Pak Bud langsung komplain, Mas, gimana sampai ini? Ini lihat ini putih gini kok, habis sampai tawarnya katanya merah. Kalau memang orang itu mudah mengakui salahnya, itu kan beres, langsung bilang begini, waduh Pak Jin, yang saya tahu semua semangka saya itu merah Pak, tapi ternyata ada putih, berarti saya salah Pak, saya mohon maaf. Selesai tidak urusan? Selesai. Tapi ini untuk mengaku salah itu sulit Pak, sulit. Maka apa yang terjadi? Begitu dikomplain, maka dia mencari dalih, tanya, ini tadi bagaimana Pak? Kok bisa pecah kayak begini ini? Gimana ini? Ini tadi saya angkat, plastiknya nggak kuat satu, terbelah, jatuh terbelah. Kemudian ternyata putih Pak. Dia malah bilang begini, aduh Pak, sampean saja itu kalau jatuh ya pucat Pak, apalagi semangat. Ini adalah contoh betapa manusia itu, siapapun termasuk saya, sulitnya minta ampun untuk mengakui salah. Itulah sebabnya Pak, menurut saya, supaya kita ini bahagia, saya punya tips. Dan kalau bapak-bapak dan ibu mengikuti tips ini, insya Allah bapak-bapak dan ibu bahagia. Jangan dikira bahagia itu yang hanya yang punya duit. Karena banyak orang kaya malah nggak bisa tidur nyenyak gara-gara setiap hari terbebani mikir menyelamatkan dan meningkatkan bisnis-bisnisnya. Betapa banyak. Kadang-kadang orang yang duitnya sangat terbatas, bahkan rumahnya itu adalah rumah yang RS, S, ditambah lagi S4 lagi RS, S, rumah sangat sederhana, suk-sukan, sulit selonjol, sumo, apa lagi Pak? Sempit, apa lagi? Sungkat, ya terserah lah, pokoknya tambahin sendiri. Jangan dikira yang seperti itu hidupnya nggak bahagia Pak. Kadang-kadang lebih bahagia dibandingkan saya. Jadi jangan pernah berpikir kebahagiaan itu ada di hati. Siapa yang istrinya cantik? Apa mesti yang istrinya cantik bahagia? Belum tentu. Jangan kalau melihat di infotainment itu Pak, orang apa nih, bintang film lanang kalau bintang film wedok itu dijamin sing siji ayu, sing siji ganteng. Cuk cerai lho Pak. Sering cerai. Kadang-kadang orang sing wajahe pas-pasan, blas ora ono kategori ayu ora ono. Sing lanang lho malah khususnya kuat. Mesranya luar biasa karena blas orang sing kepengen. Walaupun tapi damai Pak, hidupnya dengan bahagia. Siapa bilang yang kemudian pangkat itu bisa bikin bahagia pasti? Belum tentu Pak. Kadang-kadang itu yang semula jadi guru biasa, dikiranya jadi kepala sekolah itu kebahagiaan, ya malah susahnya luar biasa juga banyak. Jadi yang jadi guru biasa nggak jadi kepala sekolah, santai aja Pak. Santai. Sama aja yang jadi kepala sekolah, ya santai saja Pak. Saya itu, nyuwun sewu, sering kali bilang sama teman-teman saya, sama dosen, saya bilang begini, jadi dosen itu kalau kemudian tidak bisa jadi rektor, nggak bisa jadi wakil rektor, tidak bisa jadi dekan, tidak bisa jadi wakil dekan, tidak bisa jadi ini jadi itu, sama sekali tidak ada yang salah, sama sekali tidak ada yang salah. Mengapa? Karena rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan kursinya terbatas. Dan yang menentukan bukan kita, orang lain. Tapi saya teruskan, tapi terusan saya ini saya dicibir banyak orang. Saya bilang begini, tapi kalau ada dosen nggak bisa jadi profesor, itu memang harus evaluasi Pak. Nah Mas Budi tersinggung ya nggak apa-apa. Mengapa?
Begini ceritanya, jadi profesor itu malah kursinya tidak terbatas. Dan yang menentukan diri kita sendiri. Itu, yo sama yang cocok nggak apa-apa, nggak cocok juga nggak apa-apa. Kok nggak saya cukupin aja di gini sama saya ini jadi profesor ngomong ngono, loh, sampai tak kan dari gelora. Kan kembali lagi, wadakir fa'innal dzikra tanfa'ul. Jadi tipsnya Pak, yang pertama, ini tips saya. Tidak usah panjang-panjang, 3 saja. Tips yang pertama, supaya kita ini bahagia Pak. Ini kita gini kan bahagia kan. Kepala-kepala madrasah, kepala sekolah ini, guru-guru ini tadi kan setiap hari urusannya dengan masalah, berhadapan dengan masalah. Tapi apa kemudian berarti kepala sekolah sama guru nggak bahagia? Bahagia. Kalau dia bisa menjalankan tips ini. Tips yang pertama, nggak usah tersinggung ya. Ojo pelit. Ojo pelit. Tips yang pertama. Pelit itu bahasa Jermannya cetil, bahasa Inggrisnya mertidil, bahasa Arabnya apa lagi? Medit. Bahasa Jepangnya geraji menil. Cetil, mertidil, pelit, medit, geraji menil. Mengapa? Kalau panjenengan pelit, sulit berbahagia. Pelit itu sulit berbahagia. Saya jamin, kalau panjenengan itu pelit, itu sulit berbahagia. Mengapa? Orang pelit itu nafsunya itu kepengen menggenggam. Dalam bahasa Jermannya nyeketem. Nyeketem. Dan kalau nyeketem begini, biasanya sulit untuk melepas. Jangan perhatikan, bayi ini lahir memang nyeketem Pak. Bayi yang lahir biasanya begini ya enggak? Karena memang dia belum punya apa-apa, jadi dia tidak apa-apa, belum punya apa-apa. Tapi nanti kalau jangan gini terus bahaya Pak. Nanti kalau meninggal, jadi kan nggak bisa begini. Nah orang meninggal itu, orang apa meninggal masih begini. Biasanya kalau meninggal, itu artinya apa? Semakin kita berumur, kita harus semakin jangan terlalu nyeketem. Nyeketem itu membuat kita sulit bahagia. Mungkin kita sulit bahagia. Mengapa? Begitu pikiran kita itu nyeketem Pak, itu berarti pembebanan pada jiwa kita semakin besar. Tapi kalau kita itu begini Pak, beban dalam jiwa kita semakin turun. Dan begitu beban dalam jiwa semakin turun, insya Allah potensi bahagia, sanggup untuk bahagianya menjadi lebih besar. Memang begitu. Panjenengan itu diceketkan bunyi itu untuk apa? Meningkatkan bisa. Pengen ini ke atas. Jadi punya apapun, oke nggak ada masalah. Tapi yang penting jangan dimasukkan harta kita itu ke sini. Kita punya Alfa, punya Mercedes-Benz, oke nggak ada masalah. Tapi cukup ditaruh di garasi saja. Tidak usah digarasikan di hati. Karena begitu mobil kemewahan-kemewahan yang kita punya, kok kemudian kita masukkan dan kita parkir ke garasi hati, waduh, orang sok bahagia. Turu kadang-kadang apalagi nyurgawi, amin. Sama Pak, ibu-ibu itu kami ibu yang biasanya punya kesengsem untuk punya pot apa tuh yang itu taruh kembang, ditaruh yang harga mahal-mahal itu. Nah, kucing apa-apa boleh, tapi jangan diparkir di hati. Soalnya kalau tidak, begitu ada tamu nih bawa anak cilik-cilik, wah sejenak rasa jenak. Begitu anaknya yang kecil tadi itu lepas dari tangan orang tuanya, sampai mesti bebek potku, bebek kayak guciku kayak perlu dilempang padahal 30 juta. Sampai mumet ternyata sobat. Bener. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, tips yang kedua, singkat-singkat saja. Tips yang kedua, kita harus bisa menahan nafsu, menahan amarah.
mengendalikan, namanya itu manajemen kalbu. Manajemen kalbu. Begitu kita tidak mampu untuk mengelola hati kita sendiri, sulit untuk bisa bahagia, sulit. Menahan kalbu itu sulit. Karena apa? Manusia itu pada dasarnya dia tidak memiliki masalah dengan siapapun dan dengan apapun, aslinya. Tapi gara-gara dia itu punya ego yang ada dalam dirinya, itu kadang-kadang serawungan gak cocok sitik loh Pak. Itu mlebuyen ini jeru. Tato ati jeru. Pertanyaannya, tato ati jeru itu sesungguhnya problemnya di luar atau di dalam? Saya mau tanya, ego kita ini itu ada di luar atau di dalam diri kita? Di dalam. Itu artinya kalau panjenengan itu punya masalah dengan orang, punya masalah dengan sesuatu hal, mencari penyelesaiannya itu mencari jalan keluar atau jalan ke dalam? Keluar. Nah kalau masalahnya ada di luar, menjenengan cari jalan keluar. Tapi kalau urusan hati Pak, sesungguhnya hati itu egonya ada di dalam. Maka orang mencari jalan keluar, carilah jalan ke dalam. Cari jalan ke apa maksud jalan ke dalam itu? Ya mengendalikan di sini Pak. Mengapa begitu itu yang bikin bahagia? Karena begini, bahwa disebut sakrifal. Manusia itu bisa mengendalikan sesuatu yang di luarnya lebih mudah atau lebih mudah di dalamnya. Ini guys. Nek aku duwe koncoku sebelum muring terus. Konco urip maksudnya. Ada enggak? Pasangan hidup kita itu loh Pak, setiap hari sini muring Pak. Dino iki kabeh karo pintu Pak. Isine Senin Pak. Jadi dino Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu. Isine wong Senin Pak. Senenan Pak maksudnya. Ada enggak Pak? Ada enggak Pak dalam kehidupan kita? Oke, kita Pak. Bukan biar. Pertanyaannya, panjenengan kalau kepengen bahagia, kan kepengen merubah itu yang di luar kita. Ngandali berkali-kali. Kira-kira sulit atau gampang? Sulit. Lebih mudah mana kalau kemudian kita bilang begini, wis tak tompo, atiku ridho, atiku lilo, memang karakter ngono kuwi. Wis tak tompo wae. Kira-kira lebih mudah apa biar? Podoane Pak. Podoane. Iya, tapi yang paling gampang dilakukan itu lebih baik mengendalikan diri sendiri daripada orang lain. Makanya jadi untuk bahagia kita bermasalah dengan siapapun, bermasalah dengan kepala dinas, bermasalah dengan kepala sekolah, bermasalah dengan guru BK, bermasalah dengan wakil kepala sekolah, bermasalah dengan ketua Dewan Pendidikan Kota. Daripada kita itu mencari jalan keluar, lebih baik mencari jalan ke dalam di sini. Dan itu insya Allah bikin kita lebih tentram dan bahagia. Tentu yang bisa diselesaikan di jalan keluar kita selesaikan. Karena mikirin toh, kalau selesai masalah juga. Dan yang namanya pengelolaan hati itu Masya Allah membutuhkan ilmu yang bernama positive thinking. Positive thinking itu dalam bahasa agama namanya husnudzon, berprasangka baik. Dan berprasangka baik itu Bapak dan Ibu, itu melahirkan kekuatan yang luar biasa. Kalau nggak percaya begini, Bapak dan Ibu, panjenengan itu mengapa kuat berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari? Karena apa? Ya karena positive thinking, berprasangka positif bahwa maghrib akan tiba. Coba jenengan pikirkan, seandainya maghrib itu tibanya nggak jelas, akan datang apa tidak?
Jadi bentuk Pak. Itu artinya apa? Kita ini menderita seperti apapun. Jika kita punya positive thinking bahwa badai akan berlalu, itu insya Allah kita kuat. Misalnya puasa, lagi mau maghribnya kapan? Kurang cocok maghrib kapan? Bisa kurang jam, lembuh. Mesti minimal 80% untuk muka. Jadi kita ini kuat berpuasa itu karena apa? Karena kita juga mengajari kita disiplin loh Pak. Disiplin luar biasa. Kalau nggak percaya Pak, memang urusan Indonesia ini, jujur ya sampai sekarang ini, orang itu begitu di Singapura itu bisa katut jadi disiplin loh Pak. Gumun aku. Ini Singapura orang dino loh Pak. Orang wani merokok sembarangan, orang wani buang puntung merokok di sembarang tempat. Kayak orang dino loh Pak. Disiplinnya luar biasa. Pembalik Pak langsung kan berbandara kan Indonesia kan bandara Indonesia. Ini langsung sembarangan mana? Indonesia sulit untuk berdisiplin. Tapi saya jamin Pak, seluruh masyarakat Muslim Indonesia itu seluruhnya berdisiplin dalam satu hal, buka puasa. Disiplin Pak. Tepat Pak. Keliwat 1 menit kok lagi. Apalagi mendahului 1 menit. Nara percaya loh Pak, ibu-ibu itu loh, harus menyediakan mulai dari kolak, cincau, es podeng, segala macam Pak jajan-jajan Pak. Masih kurang 1 menit gitu loh. Mas lagi mau gue buka lagi buka, mau nggak? Ya tetap. Oh, jual 1 menit ya dulu kok Pak. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Makkah Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat. Begitu ada Pak, sekali ada langsung Pak, kadang-kadang lari dongo barang. Yes. Disiplin. Pertanyaannya lo bapak yang ngono di itu disiplin kayak gitu, kita terus kayak gitu. Terus kita terus kayak. Ajaran yang konkret itu disiplin. Positive thinking tuh Pak, itu penting loh Pak. Ibu-ibu itu di kampung-kampung saya itu, Semarang, Semarang, masih ke timur lagi. Demak, ya coba Demak, Demak masih ke timur lagi lah. Papua masih ke timur lagi lah. Itu di kampung-kampung Pak, Masya Allah, di kampung-kampung itu ada orang itu yang tidak bisa positive thinking Pak. Jadi kalau melihat sesuatu itu mesti dilihat negatifnya Pak. Negatifnya gitu. Di kampung-kampung itu kan ada itu ibu-ibu PKK, RT-an, itu kan ya biasanya kan ada forum yang paling strategis untuk mengekspresikan kehebatan ibu-ibu masing-masing, ya kan? Misalnya baru beli gelang yang apa namanya ini? Gelang yang banyak jejer-jejer namanya? Gelang, nah besok jadi gelang kerinci mau gelang keroncong. Lah ini sudah digini-giniin, nggak ada yang mengapresiasi, nggak ada yang apa-apa. Akhirnya gitu. Orang gatal ya garuk-garuk. Kerudungnya bener itu loh, kira-kira kerupiah. Kalau kita itu pandangannya itu positif thinking Bu, itu mesti pujiannya bagus Bu. Mbak Yu panjenengan itu Masya Allah setelah pakai gelang kerinci kayak gitu Mbak. Ayo tambah 3 kilo. Tapi kalau negatif thinking Bu, hati-hati loh Bu. Jadi ini negatif thinking itu sumber masalah. Ngono ki komentar mesti yo sing elek. Alah. Wamer, paling tidak kayak utang. Paling kan nyicil nggon koperasi yo. Imitasi 12 bulan. Paling imitasi. Ngono ki harus dijelaskan Pak. Orang iwak urut dhewe. Iku bojone lagi entuk bonus Bu. Wong aku mau diajak beli, dan itu masalah imitasi Bu. Mau boleh yang menang, sebetulnya negatif. Tapi boleh orang utang,
Tapi nek dasare tangane ireng tetep iso ayu. Masyaallah. Digoleki sing elek. Lah kayak gitu itu Pak, menurut saya Bu. Ini soal manajemen hati. Pengendalian diri. Pengendalian amarah, pengendalian nafsu. Itu salah satu kunci kita bisa berbahagia. Kalau panjenengan itu delok apa saja, kok negatif thinking ya positive thinking, dijamin hatimu isinya mau berdetak, kalau merungsang harus merawut galau. Tenang. Memang begitu. Jadi kalau kita ini kepengen bahagia apa tidak, ya kita pilihan kita. Apakah kita pelit apa bukan? Kata lomo, kalau lomo itu masya Allah nyoh. Wong pelit itu ngeri ya wong pelit. Wong pelit itu, misalnya ini, Mas Budi ini ngasih bonus 1 juta untuk siapa yang hadir di sini misalnya. Begitu dikasihkan 1 juta kan berarti yang jambon itu berapa? 10 lembar ya kan? Dilarang masuk masing sing siji hilang. Garek songo. Nah udah saya pelit Pak. Kuwi mesti ngomong waduh duit kuning di. Begitu Pak. Goleki sampai jadi seharusnya dia itu bahagia dapat 1 juta. Gara-gara hilang 1 lembar saja Pak, menjadi kebahagiaan itu runtuh hilang. Isinya cuma ini mau nih duitnya sejahtera sih ini. Mau begitu pakai Samsung ini datang. Kemudian ini saya tak ijoli Pak, ojo sedih Pak, ijoli. Mau ya gitu. Orang iso dong terus kemudian alhamdulillah. Ya dieling-eling, wah iki nak mbok 100, dodol nak kamu ra ilang. Aku duwe 1.100.000. Wis angel. Dan dijamin yang kayak begitu Pak, sulit untuk bahagia. Dijamin. Karena hatinya mesti nggak akan puas. Dan yang ketiga Pak, mudahlah memaafkan. Sing gampang memaafkan. Emang memaafkan itu angel. Ngakoni salah angel. Jaluk ngapura angel. Ngapura ya angel. Wong kadang-kadang ngapura wis aku ngerti kowe salah wis tapi nak kon malaikat ora iso. Budhe cek kene ngene Pak. Digomati. Jadi ini Pak, memaafkan itu Pak, manajemen kolbu itu Pak, termasuk sifat pelit itu Pak, itu sesungguhnya bagian dari kompetensi. Kalau dalam dunia pendidikan, kompetensi itu kira-kira itu gawat bayi yang bisa dirubah atau bisa dilatih. Bisa dilatih Pak. Maka kalau bagi yang pelit, ya memang harus latihan lomo. Latihan lomo yang paling gampang Bapak dan Ibu itu pas hari raya. Latihan lomo. Nek hari raya pun tetap pelit, ngalaman. Mas hari raya bisa tetap pelit itu ngalaman Pak. Ketika orang-orang itu sudah berpuasa selesai hati dan jiwanya bersih, dia Idul Fitri itu kan mestinya mudah. Kok tetap bisa nyekakan? Wah itu berarti ngalaman Pak. Ngalaman kebahagiaannya sulit. Wong Idul Fitri itu Pak, Masya Allah. Saya itu dengan istri saya, tak coba ke aku di depan menyukai wong burung karuan pas paling cocok. Malah aku dirasani macam-macam. Saya itu habis sholat Idul Fitri, biasanya saya turun itu, biasanya bojoku, anak-anakku dilebok ini gone kamar, di kancing. Terus istri saya itu sungkem nenggon pangku sungkem karena sangat emosional ya. Aku ngomongnya gak cocok. Jadi begitu salah tak jelas.
Yo paham ki karepe apa maksudnya. Ya padha wae, padha-padha nek ana salahe ngapura. Padahal ngomong ora cocok. Dadi ora cocok ketemu ora cocok. Kudu sangat begitu kekuatannya luar biasa. Wes ngerti maksudnya, luar biasa. Padahal nek ora pas bodoh, karena dibunuh. Ora pas bodoh belum, anak-anak semua begitu. Makanya Bapak dan Ibu, yang pertama ojo pelit, yang kedua kendalikan ego, amarah, kendalikan hawa nafsu, manajemen kalbu, dan yang ketiga sing gampang ngapura. Orang yang bisa memaafkan itu Bapak dan Ibu, pelong. Dan kalau pelong, insya Allah kebahagiaan hidup itu mudah untuk masuk ke kita. Dan apa yang saya sampaikan ini Bapak dan Ibu, itu adalah terjemahan bebas dari yang dibaca oleh Ustaz tadi itu, Pak Yai itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kenono ayatnya disebut barang, masuk dosa mungkin reaksi dosa ayat. Dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga. Surga itu isinya apa, Pak? Kebahagiaan. Jadi surga itu dalam forum ini kita maknai kebahagiaan. Dan surga itu tidak harus nanti nunggu sampai kita meninggal. Surga dunia itu sudah ada. Kalau kita ini bisa menikmati hidup ini dengan kebahagiaan, kita itu semuanya sudah berada di surga. Apa syaratnya? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya arduha as-samawat wal ard. Luas langit dan bumi. U'addat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Nah ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yakni orang-orang yang nyah-nyoh. Orang pelit. Jadi orang jenengan itu enggak nyah-nyoh pelit. Ini sudah jelas orang iso bahagia. Pasti. Karena ini yang ngomong bukan saya. Kemudian apalagi wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, mengelola emosi, mengelola ego. Itu mengelola ego. Yang ketiga wal afina 'anil nas, dan mudah memaafkan. Dan insya Allah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mudah memaafkan, mampu mengendalikan ego, bisa mengelola hati, masalah itu selalu banyak. Tapi apakah kemudian orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang tidak punya masalah? Tidak. Banyak orang yang punya masalah, atine kemrungsung, gersang, semrawut juga banyak. Padahal itu masalahnya nggak terdefinisikan. Dan banyak orang yang punya masalah, tetap saja bisa bahagia, banyak. Jadi mengelola itu yang paling penting. Dan jangan pelit, karena memang Allah tidak menyukai orang-orang yang pelit. Apa mana Allah Subhanahu Wa Taala tonggomu loh, orang menyukai orang-orang yang pelit. Duit tonggo pelit, ini mesti orang mesti sembuh. Uang pelit dimanapun dia berada, orang mesti sembuh. Tidak ada yang suka. Tapi kalau dengan nyah-nyoh, wah masya Allah. Maka Bapak dan Ibu, kalau penjenengan itu diberi sesuatu oleh seseorang, dikasih uang ini, ya Mas Budi ngasih uang saya bilangnya apa? Terima uang gitu. Bilangnya terima kasih. Karena sesungguhnya memberi itu adalah ekspresi yang paling konkret dari kasih, dari cinta, dari rahmat. Makanya kalau orang bilang I love you Bu, ibu-ibu jangan coba perhatikan. Kalau bapak di rumah bilang I love you, tapi jalur yang mau tahu nih bohong.
mencintai itu pasti orang itu akan nyah-nyonya. Tentu nyah-nyonyanya dengan pertimbangan untuk kemaslahatan. Nyah-nyoh, kemudian belas orang mikir tiap apa orang itu bukan ekspresi cinta, ekspresi kasih, itu jelongprongke, itu bahasa Belanda. Jelongprongke. Nah begitu. Jadi bahwa Ibu, yang pertama jangan pelit, yang kedua kelola manajemen hati, yang ketiga mudah memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin, kita bisa terlatih. Yang kurang begitu nyah-nyoh, latihan nyah-nyoh, yang tidak bisa mengendalikan emosinya, latihan mengendalikan emosi. Yang sulit memaafkan, latihan memaafkan. Karena dengan banyak berlatih, insya Allah kita pada akhirnya akan bisa pintar dengan sendirinya. Kompetensi kita di dalam 3 hal itu akan naik dari tahun ke tahun. Semakin dewasa, semakin tua, insya Allah akan semakin menet, semakin bisa tiga-tiganya itu menjadi lebih pintar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, ada pantun. Tolong nanti direspon dengan cakep itu ya. Jadi pantun kalau nggak ada yang bilang cakep kan nggak enak. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang di laut. Sulit mencarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama. Al-Fatihah. Allahumma rahimna Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamd asy-syakirin, hamdan 'amin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.